Shalom Bapak Ibu Saudara dan Jemaat yang terkasih. Selamat datang di program pendalaman ajaran. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan menjadi perdebatan dari panjang sekali, dari waktu yang cukup lama gitu ya. Hari ini kita akan membahas topik cerai, hidup, dan menikah lagi. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Pendeta Andres Daud. Shalom, Om. Shalom, salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat selalu ya. Amin, selalu sehat. Amin, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, saya akan pimpin obrolan ini di dalam doa terlebih dahulu. Baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berikan hari yang baik untuk kami boleh berdiskusi bersama. Kami ingin belajar Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu pimpin kami untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau ajarkan. Biarlah hati kami selalu terbuka dan mendengar Tuhan apa yang ingin Engkau ajarkan ke dalam hati kami. Tuntun, pimpin langkah kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Sertai podcast ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan memulai sebuah topik yang mungkin ini adalah topik yang sangat panas sekali ya. Banyak orang yang memperdebatkan, termasuk saya sendiri juga. Saya pengen belajar juga hari ini. Ini tentang cerai, hidup, dan menikah lagi, gitu ya. Banyak orang ya udah nggak asing lah ya bagi kita untuk membahas hal ini di kalangan umum maupun kalangan Kristen gitu ya. Menikah, cerai, lalu menikah lagi itu seakan sudah menjadi tren gitu ya. Kalau dulu udah dianggap sebagai tabu, kalau sekarang ini udah menjadi sesuatu hal yang biasa bahkan gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa memandang dan menyikapi hal seperti ini gitu? Ya, baik rekan Andre. Jadi topik cerai, hidup, dan menikah lagi ini memang sesuatu yang sangat banyak perdebatan terkait dengan hal ini ya. Tapi kita akan praktis saja memperhatikan beberapa hal. Oleh sebab itu saya akan mencoba memulai dari apa sih sebenarnya hakikat pernikahan Kristen. Kita spesifikkan dalam konteks kekristenan ya. Kita akan berangkat dari apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya terkait dengan hakikat pernikahan. Bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah, karya Allah, dan pemberian Allah kepada manusia. Nah, datanya di mana? Saya akan coba menunjukkan. Ketika Allah melihat ada kebutuhan manusia pertama, Adam waktu itu, yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri, maka ia kemudian bertindak sesuai dengan otoritasnya. Otoritas Allah maksud saya. Nah, ada 3 poin yang Allah lakukan dalam hal menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah hakikat yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan. Yang pertama, Allah berinisiatif. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18 itu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini pertama. Dia melihat, lalu kemudian dia berinisiatif. Yang kedua, Allah mengadakan atau bertindak. Nah, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan rusuk itu yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Itu yang kedua, yaitu Allah mengadakan atau bertindak. Yang ketiga, Allah memberi. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Lalu Allah berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Ini hakikat pernikahan, yaitu inisiatif Allah, karya Allah, dan pemberian Allah. Ini betul-betul tidak boleh dikompromikan. Jangan sampai orang berkata, aku menikah kehendak-kehendakku sendiri kok. Oh tidak loh. Iman Kristen menghayati pernikahan adalah, hakikat pernikahan adalah kehendak Allah. Inisiatif Allah, karya Allah, dan pemberian Allah. Lalu kita sebutkan dalam sebutan kehendak Allah.
Ini poin penting. I see. Berarti ini lumayan ini ya, dasar, dan ini harus dihayati sedalam itu karena Betul sekali. memang itu adalah sebuah pemberian anugerah dari Allah gitu. Iya. Dan itu sebuah bentuk inisiatif Allah ya. Iya, betul. Oke. Nah, secara prinsipnya nih, karena ada tertulis dalam Matius 19 ayatnya yang ke-6, berbunyi kan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Betul. Nah, ini kan yang menjadi sebuah dasar banyak perdebatan orang ketika cerai lalu menikah lagi gitu kan. Nah, itu banyaknya fenomena ini di kalangan orang Kristen. Nah, itu bagaimana pandangan GKI tentang hal ini gitu? Ya, baik. Nah, inilah yang tadi saya katakan, sesuatu yang menimbulkan perdebatan mulai dulu, sekarang, dan sampai selamanya, bahkan di kalangan Kristen. Nah, semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan pencerahan ya kepada banyak orang terkait dengan ini. Kan Alkitab berbunyi, Matius 19 ayat 6 itu kan tidak ada ruang sedikit pun untuk kompromi di sana itu. Betul. Di sana dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak ada kata sebaiknya tidak boleh, tidak, tapi tegas tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, tapi kita perhatikan Matius 19 ayat 6 ini konteksnya adalah respons Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi yang bertanya sesuatu yang sebenarnya mereka sudah tahu itu. Mengapa demikian? Karena jelas di hukum Musa, hukum Taurat itu jelas dikatakan bahwa ketika manusia itu menikah menjadi satu, itu tidak mungkin lagi boleh dipisahkan atau diceraikan oleh apapun juga. Nah, tetapi namanya orang Farisi ini kalau berhadapan dengan Yesus, mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan Yesus seperti itu. Maka perhatikan jawab Yesus. Jawab Yesus dengan tegas di ayat yang ke-4 sampai 6 itu, kalau kita perhatikan di konteks yang sama, Matius 19 ayat 4 sampai 6. Intinya bahwa pernikahan adalah ikatan perjanjian suami istri yang dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan berlangsung seumur hidup. Tidak ada batas waktu, seumur hidup, dan tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Itu sebetulnya inti yang Yesus sampaikan kepada mereka. Dan itu jugalah yang diajarkan oleh Taurat sebetulnya. Makanya kan ketika Yesus memulai menjawab mereka, apa kata Yesus? Tidakkah kamu baca, perhatikan di ayat 4 kan? Tidakkah kamu baca di Taurat? Seakan-akan Yesus berkata seperti itu. Oleh sebab itu, prinsip iman Kristen tentang pernikahan itu adalah monogami, yaitu satu pasangan, fidelitas, kesetiaan, dan indissolubilitas, tak terceraikan. 3 poin ini harus kita perhatikan baik-baik dalam pernikahan iman Kristen. Yaitu tadi itu apa? Satu pasang, yaitu monogami, fidelitas, yaitu kesetiaan, dan indissolubilitas, tak terceraikan. Nah, jadi itu prinsip yang sebenarnya mulai dari Taurat sudah diajarkan. Cuman yaitu tadi, para Farisi kan memang seperti itu. Mereka tahu sebetulnya, hanya mau mencari-cari kesalahan. Konteksnya itu waktu di scripture ini, di Matius ini ya. Betul, iya. Nah, saya sedikit tambahkan ya. Singkat saja, saya ambil satu bagian firman Tuhan yang lain. Di Maliaki pasal 2, itu ayat yang ke-16 ya. Dikatakan, sebab Allah membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Nah, dalam konteks ini, Nabi Maliaki berbicara tentang kesetiaan kepada Allah itu dikaitkan dengan kesetiaan suami istri. Jadi ketika suami istri sudah tidak lagi setia kepada pasangannya dan kemudian bercerai, berarti dia sudah memungkiri kesetiaannya kepada Allah. Itu ada kaitannya. Sehingga apa? Iman Kristen melihat kesetiaan pasangan suami istri itu juga harus dikaitkan dengan kesetiaannya kepada Allah. Nah, itu sebabnya dikatakan Allah membenci perceraian. Berarti
tidak setia. Kamu tidak setia kepada pasanganmu sampai kemudian bercerai, itu artinya menggambarkan kamu tidak setia kepada Allah, dan Allah tidak suka dengan hal itu. Oh, I see. Iya, karena kan kalau konsepnya yang kita percaya adalah ketika ada pasangan, satu pasang itu sebenarnya bukan hanya mereka hidup berdua saja, tapi Ya, ada persekutuan dengan Allah kan di betul situ sebenarnya. sekali. Ya, Iya, dalam iya. pernikahan itu disatukan oleh Allah itu, maka kan selalu di dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Iya. itu, hadirkan senantiasa Tuhan di dalam pernikahanmu. Karena hanya Tuhanlah yang memperkuat, memperdekat hubungan suami istri sehingga kemudian dihayati sebagai pasangan seumur hidup. Seperti Allah mengasihi kita, tidak pernah punya batasnya, Iya. maka kita mengasihi pasangan kita juga seharusnya seperti itu. Tidak ada batasnya. Ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar dari yang tertulis di Alkitab gitu ya. Nah, Betul. sekarang menurut tata laksananya GKI itu berbunyi seperti apa ya tentang hal ini? Ya, sebelum saya masuk ke situ, kita memang harus lihat realita ya. Oke. Firman Tuhan berkata, yang sudah dipersatukan oleh manusia yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi fenomenanya kan, kita berbicara di skop kekristenan saja. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dan dikuduskan pernikahannya di gereja. Sudah diteguhkan dan diberkati pernikahannya di gereja. Tapi banyak sekali fenomena terjadi perceraian. Ya. Bukan berarti gereja diam terhadap hal itu, bukan berarti gereja tidak mau memberikan pelayanan pastoral dan lain sebagainya. Sudah dilakukan. Tetapi namanya realita kehidupan pasangan suami istri, ya, dengan berbagai dinamika yang ada, dengan berbagai persoalan yang ada, maka ujungnya ini saya katakan yang terburuk ya, bisa terjadi perceraian. Nah, ini yang memang saya katakan tidak bisa dipungkiri. Dan ini yang menjadi PR gereja, PR kita semua seharusnya. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan bahwa prinsipnya itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi fenomenanya tidak bisa dipungkiri juga. Apa alasannya? Banyak sekali. Ada 1001 macam alasan. Mereka sudah merasa tidak cocok lagi, lalu terjadi KDRT dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan sehingga kemudian mengambil pilihan. Saya mengatakan ini pilihan terburuk sebetulnya, yaitu bercerai. Nah, bagaimana kalau sudah kondisi seperti itu? Nah, disinilah kita perlu mencari jalan keluarnya. Ya. Iya. Karena dari konsep awalnya sebenarnya sudah kita tetap akan melihat sebuah fenomena yang ada, keadaan realitanya seperti apa. Karena ya gereja juga tidak mendukung kan adanya KDRT dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang akhirnya menjadi sebuah langkah dari gereja. Harus ada jalan tengahnya, harus begitu kan, ada ada jalan keluarnya lah. Keluarnya. Nah, itu kalau menurut tata laksana GKI kira-kira seperti apa? Ya, harusnya? baik. Ini memang kita harus berangkatnya dulu dari firman Tuhan sebelum kita masuk ke sana ya. Karena memang kita tidak akan pernah menemukan satu ayat pun dalam Alkitab yang mengizinkan perceraian. Iya, betul. Kemudian menikah lagi dengan orang lain. Ini konteksnya cara hidup ya. Cara hidup ya. Tetapi nah ini Alkitab menunjukkan solusi yang bertanggung jawab untuk menyikapi fenomena itu tadi. Maksudnya fenomena ada anak Tuhan, umat Tuhan yang bercerai hidup lalu kemudian menikah lagi. Nah, saya akan mulai dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 23. Ini kan konteksnya ketika Yesus bangkit lalu kemudian berjumpa dengan para murid. Nah, di sana ketika Yesus menjumpai murid-muridnya, dia berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Secara sederhana ini dapat dihayati bahwa murid-murid itu ketika Yesus berbicara demikian dengan mereka, diberi otoritas atau wewenang untuk menyatakan dosa seseorang. Tetapi juga jangan lupa,
ada pengampunan Tuhan atas dosa tersebut. Nah, ini yang perlu kita jembatani ketika kita berhadapan dengan konteks-konteks seperti itu tadi. Fenomena yang seperti ini. Tetapi bukan menyederhanakan loh ya. Nanti kita akan melihat tidak sederhana yang kita pikirkan. Nah, dalam konteks orang yang bercerai hidup, gereja diberi otoritas atau wewenang oleh Kristus untuk menyatakan dosa tersebut. Jadi jelas kamu bercerai berarti kamu berdosa. Karena kamu tidak taat dan firman Tuhan yang mengatakan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Melanggar itu. Kamu berdosa. Dan gereja wajib menyatakan hal itu. Tetapi gereja juga diberi otoritas dan wewenang untuk menjadi pintu anugerah pengampunan Tuhan bagi yang berdosa. Nah, ini yang kita perlu pikirkan, perlu renungkan dalam-dalam. Nah, fungsi gereja hadir di tengah-tengah umat. Nah, keberadaan gereja adalah manifestasi anugerah pengampunan Tuhan bagi umat yang jatuh dalam dosa. Jadi keberadaan gereja ini tidak hanya sekedar menghakimi, kamu berdosa. Tapi gereja juga harus hadir, kamu berdosa tetapi jangan takut, ada anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan. Nah, ini yang harus disampaikan oleh gereja. Tapi bagaimana caranya? Nah, berdasarkan wewenang atau otoritas yang dikaruniakan Kristus tersebutlah, maka seseorang yang bersalah, khususnya yang gagal dalam pernikahan, dengan kemudian mengambil keputusan bercerai, dimungkinkan ya untuk dipulihkan, termasuk dalam konteks dimungkinkan untuk dilayankan pernikahan bagi umat yang cerai hidup. Dalam konteks gereja sebagai pintu anugerah pengampunan Tuhan. Gereja tidak boleh membiarkan dong umat yang berdosa itu terus dalam dosa. Coba dibayangkan nih, dia cerai sudah berdosa. Lalu kemudian dia mau menikah tetapi tidak dilayani, tidak dipersiapkan. Lalu ujungnya, udahlah kami kumpul kebo aja. Itu jauh lebih parah. Membiarkan umat bergelimang dalam dosa. Nah, ini yang perlu kita, mungkin bahasa saya terlalu ekstrim ya, tetapi inilah yang perlu menjadi pemikiran daripada gereja terkait dengan konteks ini, terkait dengan fenomena ini maksud saya ya. Dan ketika mereka akan menikah lagi dengan pasangan lain yang juga berarti kalau tidak dipersiapkan, maka mereka artinya semakin jatuh loh. Semakin jatuh dalam dosa. Maka gereja yang adalah saya katakan tadi manifestasi anugerah pengampunan Allah wajib menyatakan otoritas wewenangnya untuk menjadi alat pengampunan dan pemulihan Allah bagi umatnya. Nah, saya agak panjang di sini ya. Saya akan melihat dari satu ayat firman Tuhan atau ada dua ayat firman Tuhan lagi. Yohanes 8 ayat 11 ayat Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 itu kan konteksnya tahu ya. Ketika para ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina itu menurut kebiasaan tradisi waktu itu ia harus dilempar dengan batu sampai mati. Dirajam sampai mati dengan batu. Itu tradisi yang memang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Makanya kan sangat kuat sekali hukum perzinahan. Kalau terjadi perzinahan itu hukumnya bukan main-main, mati dirajam batu. Nah, ketika mereka membawa para Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina itu, apa yang Yesus lakukan? Yesus lebih memilih memberi kesempatan untuk menyesali dosanya dan bertobat. Ketika itu ceritanya, silakan yang merasa tidak berdosa melempari terlebih dahulu. Dan Yesus diam. Satu persatu orang-orang Farisi itu meninggalkan. Lalu perempuan itu sendiri berdua dengan Yesus. Lalu Yesus katakan, tidak adakah yang melempar kamu dengan batu? Tidak ada. Aku pun tidak melempari engkau dengan batu, intinya. Tetapi sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita melihat ini pintu anugerah yang luar biasa. Spirit itu yang ditangkap oleh gereja ini. Inilah yang ditangkap oleh gereja. Kenapa gereja kemudian menghadapi fenomena ini bisa melakukan hal-hal yang memang membawa orang ini lagi kepada pemulihan seperti itu. Nah, kemudian Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2 itu ya, kalau kita perhatikan di sana kan Rasul Paulus mengingatkan
bahwa orang yang rohaninya baik itu harus menolong orang yang rohaninya kurang baik supaya menjadi baik lagi. Sehingga dikatakan di ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, sehingga kamu disebut murid-murid Tuhan. Spirit ini jugalah yang memperkuat kenapa gereja harus mengambil sikap yang tepat. Karena gereja juga persekutuan juga kan. Ya, kita harus menerima dong orang yang bertobat lalu kembali. Masa kita tidak menerima? Pintu kasih itu harus penuh pengampunan. Jadi Pak Andre, pengampunan Allah dianugerahkan kepada yang mau bertobat dan hidup dalam kehidupan baru. Nah, atas dasar itulah gereja melakukan penggembalaan khusus terhadap umat yang membutuhkan pemulihan pertobatan, dan pemulihan seorang merupakan kerinduan Allah. Jadi gereja itu melakukan apa yang Allah rindukan. Kita perhatikan ya, ketika ada seorang anak yang hilang dalam cerita Lukas pasal 15 itu, apa yang dirindukan oleh seorang ayah? Dia rindu anaknya kembali. Dan ketika anaknya kembali, apa yang dia lakukan? Dia menyambutnya, bahkan membuat pesta untuk anak yang kembali itu. Ini juga peristiwa spirit di mana Allah itu merindukan orang yang berdosa bertobat dan kembali kepadanya. Nah, gereja yang adalah kepanjangan tangan Allah harus melakukan ini, mengaplikasikan ini. Begitulah yang harus kita pahami. I see. Oke. Jadi itu ya. Jadi cukup jelas sebenarnya ya, karena gereja punya dasar juga ketika harus menikahkan atau melayani orang yang ingin menikah lagi after cerai itu tadi ya, cerai hidup tadi ya. Karena ada dasarnya jelas sebagai pintu anugerah. Pintu anugerah memberikan kesempatan gitu kan ya. Oke, ya. Lalu kira-kira apa aja prosedur yang harus dilalui ketika dalam rangka menyatakan otoritas dan wewenang yang Tuhan Yesus anugerahkan untuk memulihkan umatnya nih. Nah, apakah GKI itu mau untuk menikahkan atau tidak untuk kasus-kasus yang seperti ini? Yang sebenarnya ya tadi kita udah belajar bersama sih ya. Oke. Mungkin bisa ditebalkan lagi nih. Baik, kita dalam hal ini kita coba berangkat dari tata laksana GKI. Tata laksana GKI pasal 40 itu diatur prosedur penggembalaan khusus bagi umat. Nah, kita perlu paham apa itu penggembalaan khusus. Penggembalaan khusus itu memiliki fungsi dan tujuan untuk menyadarkan seseorang ke dalam pemulihan dan pertobatan sehingga ia mampu hidup dalam anugerah Allah yang menyelamatkan. Itu tujuan penggembalaan khusus. Ya. Kemudian bagaimana proses? Proses penggembalaan khusus untuk menentukan seseorang menyatakan sikapnya adalah selambat-lambatnya 6 bulan. Nah, di dalam tata laksana pasal 40 ayat 3 itu ditentukan di sana penggembalaan khusus dilakukan itu selambat-lambatnya atau sekurang-kurangnya sih, bukan selambat-lambatnya. Sekurang-kurangnya 6 bulan dilakukan. Nah, namun bila yang bersangkutan tidak bertobat, ya, apapun konteksnya, apakah dia orang yang bercerai hidup lalu mau menikah lagi atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, ini konteks penggembalaan khusus secara menyeluruh bagi mereka yang melakukan kesalahan. Ya. Bila tidak bertobat dalam rentang waktu 6 bulan itu, maka penggembalaan khusus tersebut berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi bisa diperpanjang terus. Bisa diperpanjang sampai kemudian dia betul-betul paham, menyesali dan bertobat, dan kita melihat apa yang ditunjukkannya. Nah, ini berarti dia tidak akan pernah bisa diteguhkan dan diberkati pernikahannya sampai kapanpun bila tidak bertobat. Bila tidak menyesali dan tidak bertobat apa yang dia lakukan itu. Nah, sebaliknya apabila seseorang bertobat, maka gereja harus menyatakan penggembalaan khusus tersebut telah selesai. Nah, ini jangan lupa juga. Dan yang bersangkutan dapat dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah menurut liturgi pernikahan GKI. Jadi, landasan sikap dan keputusan gereja untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan anggota jemaat yang dianggap berdosa adalah atas anugerah pengampunan dan perkenanan Allah yang mengaruniakan anugerah hidup baru dalam karya penebusannya. Jadi selalu dikaitkan dengan karya penebusan Kristus. Kalau kita perhatikan siapakah kita ini, semua berdosa. Tapi
karya penebusan Kristus memungkinkan kita untuk menjadi orang yang sudah diselamatkan. Ya, apakah karena kita yang sudah lebih baik? Oh tidak, ini semata-mata karena karya pengampunan Kristus. Nah, untuk konteks orang yang cerai hidup tadi lalu kemudian akan menikah, kita memang tidak boleh dong untuk tidak melihat bagaimana perkembangan imannya, pertumbuhan rohaninya. Tidak, kita harus melihat dari sisi itu lebih dalam lagi. Tapi di atas itu adalah you mendapat anugerah Allah. Oke. Jadi bukan karena kamu hebat, manusia kan bisa bersandiwara. Iya. Tapi jangan main-main di dalam penggembalaan khusus itu, harus dilakukan mendalam, tuntas, dan sangat clear sekali. Oke, berarti nah ini di sini kita bisa belajar bersama nih ya. Kalau mungkin saya memposisikan diri nih, misalkan dalam posisi orang yang akan melaksanakan cerai hidup itu tadi dan akan melaksanakan mengajukan pernikahan lagi, itu sudah pasti dan jelas akan ada pengembalaan khusus yang membutuhkan kontribusi saya, approval saya, kesetujuan saya untuk saya dibimbing dan dibina gitu kan ya, melalui proses ini. Proses pengembalaan khusus itu tadi. Dan itu ada jangka waktunya yang juga dinilai gitu ya oleh gereja ini, bagaimana perlahan perubahan hidup dari orang yang akan bertobat ini tadi gitu ya. Di situ saya belajar sih, kalau misalkan berarti saya orang yang di situ, ya berarti saya harus membuka diri untuk saya benar-benar bersetuju gitu kalau saya ini akan dibina gitu kan ya. Jadi dalam proses penggembalaan khusus itu gereja akan membentuk tim nih. Majelis Jemaat akan membentuk tim, lalu kemudian melaksanakan penggembalaan khusus itu. Itu ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Melihat perkembangan, makanya kan paling kurang 6 bulan itu tadi. Nah, kalau 6 bulan itu tidak menunjukkan tanda-tanda di mana dia menyadari kesalahannya dan siap dengan rendah hati untuk dibimbing, itu bisa diperpanjang dan sampai kemudian tidak ada tanda-tanda perubahan pertobatan. Makanya kan kalimatnya tadi, selama-lamanya dia tidak bisa diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Nah, disinilah kita melihat. Maka dalam pelaksanaannya penggembalaan ini khusus bagi orang yang cerai hidup itu, dia yang mau menikah lagi nih kan, dalam realitasnya memang kita harus pahamilah, kita harus sadari bahwa tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya mampu hidup benar dalam kudus di hadapan Allah. Kita semua kan telah berdosa. Ya, kita setuju itu ya. Dan tidak berdasarkan, dan hidup kita ini hanya berdasarkan kemurahan dan kasih Allah semata-mata. Oleh karena itu, sebagai gereja kita dipanggil menyatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Ini artinya apa? Itu tertulis di dalam Lukas pasal 24 dan 47. Artinya apa? Semua orang itu harus mendengar dalam nama Yesus ada pengampunan. Ini yang paling penting. Ya, sehingga dia tidak tetap hidup dalam gelimang dosa. Nah, dengan demikian kita harus menyikapi suatu kesalahan dan dosa yang terjadi dalam kehidupan jemaat, khususnya mereka yang gagal pernikahan, cerai hidup maksud saya, dan menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih sehat. Maka gereja dong melihat hal ini harus mengambil sikap, yaitu tadi melakukan penggembalaan khusus. Nah, saya harus menambahkan ini lagi ya. Penggembalaan khusus itu dilakukan sesuai dengan apa? Bukan sesuai dengan yang dipikirkan manusia, tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, di dalam Matius pasal 18 ayat 15-17 itu kan intinya dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Wah, ini konsekuensinya luar biasa. Oke, ya. Jadi kita menggembalakan orang yang dalam kondisi seperti itu, apalagi kemudian dia akan menikah lagi. Tapi kalau dia tidak menyadari kesalahannya, tidak menyadari apa yang dia lakukan itu harus disadari dan bertobat, bahkan gereja boleh memberi sanksi, pandanglah dia sebagai orang tidak mengenal Allah. Kalimat ini menjelaskan bahwa kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak pernah mengenal Allah. Engkau binasa. Ini kuncinya, engkau binasa. Nah, itu yang dilakukan gereja dalam konteks penggembalaan khusus. Nah, saya sambung lagi ya, sedikit lagi. Dalam tata laksana GKI menetapkan pengajuan pernikahan sedikit-dikitnya 3 bulan itu menentukan bahwa kalau orang yang mengajukan pernikahan itu, pasangan yang mengajukan pernikahan itu ada masalah. Nah, itu sebabnya tidak boleh mendadak-mendadak. 3 bulan itu boleh dikatakan waktu yang cukup untuk menyelidiki apakah orang ini tidak ada persoalan dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi penggembalaan juga. Saya boleh cerita pengalaman saya. Saya pernah yang paling ekstrim 1 kali mengajukan pernikahan dan dua-duanya cerai hidup. Lalu kemudian majelis jemaat membentuk tim, termasuk saya di dalamnya. Dan di dalam penggembalaan khusus itu kan memang ada step-step yang kita lakukan. Ketemu hal-hal yang harus ditunjukkan kepada dia, ini masalahmu. Lalu kita katakan, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, ketika dia tidak bisa bekerja sama, dan kemudian dia menyangkal dan lain sebagainya. Nah, kita kemudian melihat, oh, ini sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan. Anda tidak menyadari hal itu, dan Anda tidak mau mengakuinya. Maka kemudian akhirnya tidak bisa diteguhkan dan diberkati pernikahannya. I see. Berarti ya itu tadi ya yang saya sempat state juga itu harus setuju gitu kan ya dengan orang yang harus berkontribusi. Ini atas persetujuan saya, pembukaan hati saya gitu kan. Karena dasarnya itu tadi tentang pertobatan sebenarnya ya. Betul. Dia menyadari, menyesali dan bertobat. Karena balik lagi, karena gereja itu pada dasarnya di posisi itu adalah membuka anugerah, pintu anugerah itu tadi. Jadi pintu anugerah itu terbuka bagi setiap orang, tapi jangan lupa pintu anugerah itu terbuka dan berlaku bagi orang yang mau menyadari, menyesali, bertobat akan kesalahannya. Jadi tidak main-main penggembalaan khusus itu. Sangat dalam sekali. Sangat dalam ya. Oke. Ini sekarang kita akan mencoba untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ada gitu ya. Beberapa pertanyaan ini sudah terjawab sebenarnya dari obrolan kita. Kita obrolkan sudah cukup lengkap. Cuman mungkin ada satu hal yang ditanyakan, apakah perceraian itu termasuk berzina gitu. Bukankah di Alkitab dituliskan memang tidak boleh bercerai ya? Seperti tadi kita bahas. Sebenarnya ada bagian firman Tuhan yang seringkali dikutip orang-orang terkait dengan hal itu ya. Perceraian itu memang sudah sebuah kesalahan. Seperti Matius 19 ayat 6. Bercerai itu kan melawan firman Tuhan. Berdosa. Kalau melawan firman Tuhan pasti berdosa dong. Lalu kemudian dia mau menikah lagi nih. Menikah lagi. Apakah arah pertanyaan seperti itu? Menikah lagi. Jadi pendengar termasuk Pak Andre ini ya. Sekali lagi kita harus sepakat dan sangat konkret setuju dengan firman Tuhan. Tadi di depan kita menguraikan baik di PL maupun PB, bahkan di dalam Maliaki dikatakan Allah itu membenci perceraian. Maka saya mau katakan dalam konteks menjawab ini,
Allah tidak pernah menghendaki perceraian, bahkan melarangnya. Itu poin paling penting. Tetapi kita menjumpai realita. Kalau misalnya suami istri, yang satu sudah terus-menerus di KDRT, kan tidak tahan tuh. Iya, betul. Gereja juga tidak setuju dengan hal semacam itu. Betul. Sudah diberikan Pastoral. pelayanan pastoral, sudah di pendampingan dan sebagainya, tetapi itu ternyata dalam tanda petik tidak berhasil, ya. Dalam tanda petik tidak berhasil. Dan pada ujungnya keputusan yang terbaik yang mereka ambil, bukan gereja yang ambil, yang mereka ambil adalah berpisah. Itu juga sudah dosa. Iya, iya. Karena melawan Matius Dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Iya. Tapi di sisi lain kan kita juga tidak bisa mengatakan, nggak apa-apa, biar kamu dipukuli, diapain, biar kamu nggak dibiayain, nggak apa-apa. Yang penting kamu ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bukan bukan sesuatu yang menghakimi begitu rupa, tetapi itu tadi kita melihat jalan keluarnya, ya. Allah memberikan jalan keluar. Lalu kemudian bercerai mereka. Bercerai. Lalu menikah lagi. Nah, ini kan kalau kita perhatikan Matius 5 ayat 32 itu disebut kecuali dengan berzinah. Padahal itu kalau dia menikah lagi, kalau dia cerai hidup itu jelas berzinah itu. Nah, di sini kita memperhatikan konteks. Ya. Dalam konteks Yesus mengatakan seperti itu tuh sebetulnya sedikit pun tidak ada di dalam diri Yesus mengizinkan orang menikah lagi atau bercerai karena zina. Kata zina yang dipakai di dalam Matius 5 ayat 32 itu begitu luas pemahamannya. Begitu luas. Kenapa? Karena zina itu menyangkut percabulan, menyangkut kehidupan seks yang tidak wajar, menyangkut kehidupan seks antar sesama jenis. Pada zaman itu kehidupan amoral di bangsa Yahudi, di konteks di mana Yesus berbicara seperti itu sangat luar biasa. Dan itu zina yang dikatakan oleh Yesus itu semata-mata tidak hanya berbicara tentang orang bercerai lalu menikah lagi, orang bercerai hidup lalu menikah lagi. Tetapi berzina itu menyangkut sesuatu yang begitu luas, yang saya katakan tadi itu, bahwa ada banyak hal yang dilakukan selain banyak perceraian, kehidupan moral yang orang Yahudi juga sangat merosot. Banyak yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah. Laki-laki pergi ke tempat pelacuran sampai pada hubungan yang tidak wajar seperti incest, kejahatan seksual, dan sebagainya. Intinya mereka melakukan percabulan dan hidup dalam perzinahan. Itulah yang konteks Yesus berbicara pada waktu itu. Sehingga apa? Kalau mereka hidup dalam kondisi seperti itu, ini harus dilepaskan dulu, diselesaikan dulu, kemudian memulai hidup yang baru. Poinnya ada di kata pertobatan. Iya, poinnya di kata pertobatan, memulai dengan hidup yang baru. Nah, kenapa? Karena Yesus mengingatkan umat pada hakikatnya Allah yang sesungguhnya, yaitu laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya. Ini yang seringkali tidak ditangkap oleh banyak orang. Bahwa dalam konteks itu Yesus sebetulnya memasukkan satu inti bahwa laki-laki tidak boleh menceraikan istrinya atau sebaliknya dengan alasan apapun juga. Jadi kalau Yesus mengatakan kecuali karena zina itu ada sesuatu yang melatar belakangi, yaitu situasi yang tadi saya bilang itu, kemerosotan moral yang luar biasa. Dan Yesus berharap itu diselesaikan sehingga muncul suatu kehidupan yang baru di tengah-tengah umatnya. Itu inti pembicaranya. Jadi perzinahan itu yang dikatakan oleh Yesus itu bukan hanya sekedar orang yang cerai hidup lalu menikah lagi. Tapi menyangkut segala sesuatu yang dilakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang dikatakan kejahatan seks dan lain sebagainya. Itu sebenarnya intinya. Yesus sama sekali tidak memberikan saran atau anjuran untuk menikah lagi, untuk bercerai oleh karena zina. Itu dua hal yang berbeda. Yesus hanya ingin mengajarkan supaya kehidupan yang begitu rusak itu ditinggalkan. Nah, jadi kalau kita membacanya itu tidak bisa melihatnya mengangkatnya dalam teks itu
di mana Langsung kata diambil itu aja. langsung diambil Ya. begitu, karena kata zinah di sana itu porneia. Porneia itu artinya memiliki arti yang lebih dalam. Perzinahan di sini meliputi percabulan dan sebagainya yang saya jelaskan tadi. Ini yang harus di stop pada waktu itu, dalam konteks itu. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan cerai hidup lalu menikah lagi. Bukan sama sekali lagi Tuhan Yesus tidak menganjurkannya, tetapi harus melewati pertobatan yang luar biasa. Nah, kalau konteks gereja kita mengambilnya adalah melalui sarana pintu anugerah itu tadi, yaitu penggembalaan khusus yang saya katakan harus mendalam, harus tuntas, dan harus utuh, tidak main-main, dan dalam jangka waktu yang tidak singkat seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada orang yang melihat Matius pasal 5 ayat 32 itu seakan-akan Yesus mengizinkan, oh tidak. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi Yesus ketika mengatakan kecuali karena zina itu mengacu kepada konteks pada saat itu yang begitu bobrok itu. Ini harus menjadi baik. Tetapi di sisi lain Yesus tidak pernah menganjurkan orang bercerai, apapun alasannya. Wow, ini sepertinya sudah cukup clear ya untuk pembelajaran kita hari ini, dan semoga membawa sebuah perspektif baru, ajaran baru gitu ya, yang kita belajar bersama. Jujur saya juga sangat belajar hari ini. Saya menjadi sangat terbuka pikirannya tentang hal ini gitu. Dan poin penting yang saya bisa tangkap hari ini, ada sebuah proses di tengah di mana orang itu bercerai lalu menikah lagi, dan itu adalah sebuah perubahan arah hidup, pertobatan yang dibina gitu ya oleh gereja dan dilihat oleh gereja, ada saksinya juga gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya bercerai lalu menikah lagi, tapi itu ada sebuah proses yang dimana dia terjadi sebuah perubahan hidup gitu ya. Dan kalau saya boleh katakan sekali lagi, GKI ya, saya katakan GKI dimungkinkan untuk melayankan peneguhan dan pemberkatan nikah terhadap mereka yang dulunya cerai hidup kemudian mau menikah lagi. Dimungkinkan, tetapi bukan main-main, melainkan melalui proses yang begitu dalam, begitu utuh, melalui penggembalaan khusus yang tadi sudah diuraikan itu. Kemudian ketika ketika yang bersangkutan itu tidak bekerja sama, tidak menunjukkan perubahan, tidak menunjukkan pertobatan, dengan apapun alasan, GKI tidak segan untuk tidak bisa dilayani. Jadi pilihan ini bukan sesuatu yang main-main, tetapi pilihan, menurut saya pilihan yang terburuk dari yang buruk sebetulnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa, tidak boleh memungkiri bahwa firman Tuhan Matius 19 ayat 6 itu menjadi patokan yang luar biasa. Bahwa kalau kita bisa melakukannya, GKI bisa melakukan, melihat daripada sisi anugerah Allah yang memberikan. Tetapi anugerah Allah juga tidak diberikan dengan sembarangan. Anugerah Allah yang begitu mahal harganya itu. Kita tahu anugerah Allah melalui darah Kristus yang begitu mahal harganya itu diberikan bukan dengan sembarangan. Nah itu tadi, makanya melalui proses penggembalaan yang tidak mudah dan tidak singkat. Ini yang dilakukan. Jadi kalau kita mau katakan GKI dimungkinkan melakukan, dimungkinkan. Tetapi berdasarkan pintu anugerah Allah, dan anugerah Allah itu diberikan dengan proses yang tidak mudah. Jangan bilang anugerah Allah itu sesuatu yang yang penting anugerah Allah, tidak bisa. Nah ini poin penting, sehingga jangan pernah kita berkata atau berpikir ya nggak apa-apa cerai hidup, nanti kan meninggal lagi. Tidak bisa. Gereja punya filter yang luar biasa, yaitu penggembalaan khusus berdasarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya sampaikan. Mantap sekali. Ini sebuah pendalaman ajaran yang sungguh baik. Semoga kita bisa belajar bersama tentang hal ini. Kita bisa semakin dewasa dalam menanggapi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya dari luar, dan kita bisa menjawabnya dengan baik kali ini ya. Mungkin kita bisa close pendalaman ajaran kita hari ini. Kita mungkin
Pak Pendeta bisa memimpin kita dalam Baik. doa ya. Kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang mengucap syukur kehadapan-Mu untuk apa yang Kau telah taruh dalam hidup kami, khususnya terkait ketika kami berbicara tentang topik ini yang tidak mudah, tetapi fenomena ini kami hadapi secara realita kehidupan bergereja. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk pelajaran hari ini, dan biarlah kami boleh terus belajar, karena kami akan banyak menghadapi hal-hal semacam ini, tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang ajaib itu selalu memberikan hikmat kepada gereja-Mu untuk menyikapi hal-hal semacam ini, sehingga tidak salah mengambil keputusan, mengambil sikap terkait dengan menolong umat untuk boleh kembali menikmati anugerah Allah. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan kami hari ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan mari Tuhan, Engkau terus melengkapi kami sebagai gereja-Mu, agar kami semakin hari semakin cakep untuk menghadapi, menangani, bahkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu banyak di dalam kehidupan umat. Ini doa kami Bapa, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk Sama-sama, pendalaman ajarannya Tuhan kali berkati. ini. Tuhan berkati juga. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan pendalaman ajaran di episode kali ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran berikutnya. Tuhan Yesus berkati.